Shalom pemirsa, kembali berjumpa dengan kita di Jurnal TV dalam program Suara Jemaat. Bersama kami, Gereja GPDI Immanuel Palangkaraya, kita akan bersama-sama berbakti kepada Tuhan sore hari ini. Mari persiapkan seluruh kehidupan kita untuk berbakti memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyi pujian kepada Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai
El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh Engkau Tuhan El Shaddai, yang Maha Kuasa, yang memelihara kehidupan kami, sehingga kami boleh ada, boleh bernafas, bergerak, beraktivitas, sampai dengan sore hari ini. Kami berbakti kepada Tuhan, karena kami sadar, hanya Tuhan yang Maha Kuasa, di dalam Yesus Kristus, yang layak untuk disembah, dipuji, dipermuliakan. Kami berbakti kepada Tuhan untuk menikmati hadirat Tuhan yang ajaib, yang akan melawat kami, memulihkan kami. Kuduskan kami, kuduskan hamba-Mu, urapi dengan urapan ajaib-Mu Tuhan. Kami mau berbakti dan mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan kami untuk menjalani hari-hari hidup kami, di dalam kami mengiring akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur, kami bersuka cita. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, sore hari ini kita akan bersama mendengar renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala kami, Gembala GPDI Immanuel Palangkaraya, Bapak Pendeta Denny RHWOL STH. Selanjutnya kami serahkan. Haleluya, selamat sore para pemirsa yang berada di rumah masing-masing. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan yang sore hari ini saya ambil dalam Mazmur pasal 107 ayatnya yang ke-19 sampai yang ke-20. Mazmur pasal 107 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20 berbunyi begini. Maka berseru-seru mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Pemirsa yang berbahagia, hari-hari ini seluruh dunia mengalami ketakutan karena virus corona. Ada banyak pemimpin-pemimpin di negara angkat tangan karena tidak bisa lagi menangani virus yang bagi manusia sangat mematikan. Dan tidak sedikit korban, termasuk kita di Indonesia, mengalami ketakutan yang luar biasa. Karena kalau virus yang kelihatan begitu mudah untuk kita tangani, tetapi inilah virus yang sulit untuk kita bisa lihat. Nah, kemudian ini jadi momok yang sangat menakutkan bagi kita, pemirsa, bahkan khususnya bangsa kita Indonesia. Nah, ada banyak yang tidak bisa menghadapinya. Ketakutan yang besar membuat kita tidak jalan keluar lagi.
usaha yang keras dari pemerintah, bagaimana supaya percepatan supaya bisa selesai nih virus corona. Begitu upaya yang luar biasa dari pemerintah. Bahkan saudara-saudara tenaga medis yang bekerja di garis depan dan para relawan-relawan yang ada, mereka bekerja melihat sisi kemanusiaannya. Nah, sore hari ini kita lihat, suka tidak suka kita harus menghadapi hal yang sama. Tetapi ada janji firman Tuhan bahwa kita tetap akan mengalami pemeliharaan Tuhan. Kita menyadari ketika kita masih hidup sampai hari ini karena Tuhan. Bukan karena kita hebat. Begitu mudahnya dalam 1 bulan kemarin virus corona hanya 2 yang positif di Kalimantan Tengah. Tapi sampai kemarin menembus angka 100 yang positif. Jadi percepatannya begitu luar biasa dalam 1 bulan lebih ini. Dan kita pun punya potensi untuk menghadapi hal yang sama. Bahkan untuk mengalami peristiwa yang sama. Tetapi ada janji firman Tuhan, apapun yang terjadi, kita bisa mengalami pemeliharaan Tuhan. Ada banyak kesaksian hari-hari ini di tengah pandemi yang virus corona yang luar biasa, Tuhan memelihara umat-umatnya, orang yang percaya kepadanya. Dan ini jadi kerinduan kita, virus corona boleh ada. Yang kita perlukan sekarang adalah pemeliharaan Tuhan di tengah virus corona ini. Nah, ketika kita sudah lihat ayat tadi yang kita sudah sama-sama baca dari kitab kita masing-masing, kita sudah dengar, ada hal yang kita harus lakukan sebagai bagian dari kita untuk bisa mengalami pemeliharaan Tuhan. Dalam ayat yang ke-6, dalam Mazmur pasal yang ke-107 ayat yang ke-6, berbunyi begini, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Yang pertama yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengalami pemeliharaan Tuhan, ini waktunya kita untuk berseru kepada Tuhan. Poin pertama, berseru kepada Tuhan. Ketika bangsa-bangsa hari ini yang tadinya hidup dalam dosa, kemudian mereka mulai merendahkan diri kepada Tuhan. Mulai berseru kepada Tuhan, pemimpin mereka tidak bisa lagi, tidak bisa menanganinya. Di beberapa negara lainnya tidak bisa menguburkan jenazah-jenazah yang positif corona. Nah, yang harus kita lakukan supaya kita bisa mulai pemeliharaan Tuhan, yang pertama tadi, berseru kepada Tuhan. Ini waktunya kita untuk berseru kepada Tuhan. Supaya kita bisa mulai pemeliharaan Tuhan. Yang kedua, dalam ayatnya yang ke-20, yang kedua, meresponi firman Tuhan. Sebelum terjadi, firman Tuhan sudah diberitakan duluan. Ketika kita lihat konteks firman Tuhan, virus corona ini adalah wabah yang luar biasa. Berulang kali Tuhan menghukum bangsa Israel. Salah satunya dengan wabah. Yang mematikan. Karena apa? Dosa. Dan suka tidak suka, kenapa sampai corona ini adalah seizin Tuhan. Membuat orang yang hidup dalam dosa untuk bertobat mencari Tuhan. Nah yang kedua, bagaimana meresponi firman Tuhan. Berapa banyak firman Tuhan yang kita dengar yang mengubahkan kita. Berapa banyak firman Tuhan yang benar-benar kita bisa lakukan dalam kehidupan kita, keseharian kita. Dan yang kedua, responi setiap firman Tuhan yang kita dengar. Yang ketiga, dalam ayat yang ke-21, Mazmur pasal 107 ayat yang ke-21 berbunyi begini, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Yang ketiga, mengucap syukur. Apapun yang terjadi, tetap mengucap syukur. Kita akan berkata, kalau kita mengalaminya, ada banyak anak-anak Tuhan di situ. Ada banyak para hamba Tuhan yang sudah menjadi korban karena positif corona ini. Kita tidak punya alasan memprotes. Bukankah kita melayani Tuhan? Bukankah kita beribadah kepada Tuhan? Bukankah kita sebagai orang percaya kepada Tuhan? Apapun yang Tuhan lakukan, belajar dari Ayub. Ayub berkata, apapun yang Tuhan buat itu baik adanya. Dari segi positifnya, virus corona membawa orang berbondong-bondong untuk mencari Tuhan. Dari segi positifnya, virus corona membawa orang yang tidak percaya kepada Tuhan untuk percaya kepada Tuhan. Karena mereka lihat, hanya Tuhan yang bisa. Manusia sudah tidak bisa lagi. Yang terakhir, yang keempat, Mazmur pasal 107 ayat yang ke-22 berbunyi begini. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai.
Yang keempat, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Salah satu korban yang Tuhan kehendaki adalah ucapan syukur. Itu korban yang menyenangkan hati Tuhan. 1 Tesalonika pasal yang kelima yang ke-18, mengucap syukur dalam segala hal, mengucap syukur dalam segala keadaan. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Dan percayalah janji firman Tuhan akan jadi bagian bagi kita. Di tengah wabah virus corona ini, percayalah Tuhan akan menyertai kita. Kita tidak sendiri. Tuhan akan pelihara hidup kita. Saya bilang tadi, kalau kita masih sehat sampai hari ini karena Tuhan, ini waktunya kita untuk terus berseru kepada Tuhan. Yang kedua, responi setiap firman Tuhan. Yang ketiga, mengucap syukur kepada Tuhan. Yang keempat, persembahkan korban yang memuliakan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga janji Tuhan untuk kita mengalami pemeliharaannya di tengah wabah virus corona ini, kita akan nikmati, kita akan alami. Saya percaya para pemirsa yang ada di rumah masing-masing diberkati kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Mari, alamilah pemeliharaan Tuhan. Virus corona tidak membuat iman kita runtuh, tapi kita semakin kuat kepada Tuhan. Bahwa inilah waktu Tuhan memelihara hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Karena kami boleh tahu janji firman-Mu ya dan amin. Engkaulah Tuhan yang akan memelihara kami dalam kondisi yang terburuk yang dihadapi oleh bangsa kami saat ini. Tapi kami boleh melihat bahwa di tengah kondisi ini, Tuhan senantiasa tidak biarkan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara kami. Bahkan ada anak-anak Tuhan. Bahkan saudara-saudara sebangsa setanah air Indonesia ya Tuhan mengalami duka cita karena kehilangan orang-orang mereka cintai karena virus corona ini ya Tuhan. Hiburkan mereka. Bahkan mereka sebagai umat-umat-Mu yang dalam penanganan khusus hari-hari ini. Tuhan berikan kekuatan iman. Supaya di tengah situasi yang mereka alami, ketika Tuhan izinkan mereka mengalami kesembuhan, mereka boleh menceritakan kepada banyak orang bagaimana Tuhan memelihara hidup mereka menghadapi virus corona ini ya Tuhan. Kami berdoa, memberkati pemerintah kami, bahkan tenaga medis yang bekerja di garis depan, berikan kesehatan kekuatan mereka bekerja karena kemanusiaan yang tinggi. Berikan kesehatan, kekuatan dari Tuhan, sehingga mereka boleh maksimal dalam tugas yang dipercayakan bagi mereka. Teristimewa mereka sebagai anak-anak Tuhan. Mereka di dalam pemberkatan Tuhan. Kami bersyukur sejauh mana kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah semua pemirsa yang ada disegarkan, dikuatkan dengan firman Tuhan. Maka percaya ada pemeliharaan Tuhan di tengah situasi yang sulit sekalipun. Kami bersyukur, berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.